taujinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih, saya sudah diundang ya untuk perkenalan dengan anggota dari Yayasan Zaid bin Thabit ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita terus berlanjut. Dan saya sebagai yang pernah bersama-sama Ustadz Bishri ya, saya mengaku bahwa beliau adalah orang yang sangat ulet ya, sangat ulet terutama dalam mengenalkan hukum waris dalam Islam ya. Jadi kita juga di saat mengenalkan hukum waris ya, mengenalkan hukum waris dan membantu orang dalam membagi waris itu sekaligus adalah kita menjaga Al-Quran ya. Kenapa? Karena hukum satu-satunya yang paling detail dalam Al-Quran cuma warisan. Gak ada hukum yang lebih detail daripada hukum warisan ya. Jadi artinya di saat kita mempromosikan hukum waris Islam, kita sudah menjaga Quran ya. Menjaga Quran ya, jangan sampai Quran tidak diamalkan. Satu ayat kita ingkari, maka itu mengingkari Quran, hukumnya murtad ya. Jadi kalau ada, saya sering mengatakan bahwa yang tidak menerima hukum waris Islam, maka dia berarti mengingkari beberapa ayat dalam Al-Quran. Jangankan beberapa ayat, satu ayat pun bisa murtad, gitu kan? Karena nggak boleh diingkarin satu ayat pun dari Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Apalagi kalau itu beberapa ayat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang yang tidak menggunakan hukum waris. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, melampaui batasan yang Allah sudah tetapkan, ya pasti Allah masukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan dia berhak azab yang menghinakan. Itu penutup dari ayat warisan di ayat 14 dari surah An-Nisa. Ya. Ini menunjukkan bahwa hukum waris tidak boleh ditukar-tukar, tidak boleh diganti-ganti, dan harus diterapkan. Ya. Dan Allah awalin ayat warisan dengan kalimat yusikumullah, Allah berwasiat. Allah berwasiat. Ya, kenapa Allah berwasiat? Karena itu harta Allah. Karena itu harta Allah. Allah titipkan kepada kita harta untuk digunakan semasa hidup kita. Kalau sudah meninggal, maka kembali kepada yang nitipkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang berhak untuk mengambilnya kecuali Allah kasih, gitu kan. Termasuk istri, termasuk anak, dan lain-lain. Ya. Nah ini banyak yang tidak dipahamin oleh masyarakat. Kadang-kala enggan mau bagi warisan ya karena almarhum baru dikuburkan gitu kan ya. Kok ente mau bagi-bagi warisan padahal kuburannya aja belum kering gitu kan. Padahal itu bukan harta almarhum, itu cuma titipan Allah yang Allah tarik sudah ya. Jadi kalau Pak Aris nitip ke saya jam tangan gitu kan, saya meninggal Pak Aris langsung ngambil hari itu juga. Gitu kan ya. Punya Pak Aris nggak boleh diambil sama istri saya, nggak boleh gitu kan, kecuali Pak Aris ngasihkan ke istri saya gitu kan ya. Dah ini buat ibu aja gitu kan baru ya. Jadi itu filosofi dari harta warisan yang banyak orang nggak paham. Banyak orang nggak paham. Dan juga dalam hukum warisan itu menunjukkan bahwa harta itu harus jelas. Nggak boleh nggak jelas ya. Mana harta suami, mana harta istri harus jelas. Kenapa ahli waris suami bukan ahli waris istri? Ahli waris istri bukan ahli waris suami kan? Jadi nggak semuanya sama. Yang sama tentang pasangan sama anak-anak saja. Yang lain-lain orang tua nggak sama. Ya, saudara nggak sama gitu kan. Jangan sampai keluarga suami ngambil harta istri. Keluarga istri ngambil harta suami. Jadi harus jelas. Nggak ada istilah harta bersama dalam Islam. Tadi makanya saya tanyakan pendapat Dr. Taufik. Ya. Saya berkali-kali nyampaikan di masyarakat nggak ada istilahnya harta bersama. Kecuali ya ada kesepakatan. Ada kesepakatan artinya kalau suami dapat itu setengah-setengah gitu kan. Jadi suami menghibahkan kepada istri, istri menghibahkan kepada suami. Ya, tapi itu pun harus jelas juga gitu kan. Jadi harus ada kesepakatan ya atau mereka memang bisnis bareng. Kalau bisnis bareng ya harus kesepakatan kerjasama bisnis berarti. Ada istilah bersama. Jangan sampai nanti orang tua suami ya ngambil warisan dari harta istrinya gitu kan. Nah, ini banyak kasus di masyarakat yang suaminya meninggal gitu kan ya. Suaminya meninggal,
keluarga suami minta warisan padahal kata istrinya saya yang bekerja, suami saya nggak kerja gitu kan. Nah itu yang harus yang harus dipahamin oleh masyarakat. Jadi kita mempromosikan hukum waris juga menghalangin orang ngambil harta yang bukan haknya dia. Dan juga hukum waris juga menghalangin orang makan harta anak yatim. Ya. Satu ayat sebelum warisan terkait dengan ancaman bagi yang makan harta anak yatim. Siapa anak yatim? Anak yang masih kecil, yang ditinggal wafat ayahnya. Anak ini punya warisan. Mana warisan dia gitu kan? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Mereka yang makan harta anak yatim sama saja dengan makan api, memasukkan api ke dalam perutnya dan di hari kiamat akan dibakar di neraka sa'ir. Itu satu ayat sebelum ayat warisan. Jadi kenapa ayat warisan diturunkan? Karena anak yatim yang dizalimi. Nah ini kadang-kala di masyarakat menganggap anak yatim itu anak yatim yang lemah, yang butuh dikasih makan. Padahal anak yatim dalam Al-Quran, anak yatim yang dizolimi. Dia punya warisan dari orang tuanya tapi nggak dikasih. Itulah anak yatim yang ada dalam Quran. Jadi bukan anak yatim yang lemah, bukan. Ya, anak yatim yang dia punya harta, ya dikasih sama Allah tapi tidak dikasihkan kepada mereka. Itulah anak yatim yang ada dalam Quran. Jadi banyak anggapan orang kalau anak yatim ya anak yatim yang perlu dikasih makan. Enggak, bukan dikasih makan. Nanti harta dia yang dijagain. Harta dia, jatah dia, warisan dia itu mana gitu kan. Nah itu jadi di saat kita mempromosikan warisan, saya selalu ini menekankan sebab turunnya adalah tentang anak yatim. Ya, tentang anak yatim. Seorang ibu ya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini dua anak saya ya di saat ayahnya meninggal tidak diberikan warisan kepada dua anak saya ini. Padahal mereka di saat mau menikah butuh uang, gitu kan. Jadi itulah tentang anak yatim. Jadi sebab turun dari ayat warisan. Jadi kita promosikan hukum waris adalah pertama ya berat kita menjaga supaya hukum Allah tetap diterapkan ya, membantu orang jangan sampai makan harta orang lain ya, kemudian kita membagi harta Allah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala ya, dan harus segera bagi warisan. Nggak boleh ditunda-tunda. Kebanyakan di masyarakat orang meninggal 20 tahun baru mau dibagi. Nah itu berpotensi ada yang makan harta orang lain ya, karena bukan hak satu orang tapi itu hak banyak orang dan persentasenya nggak sama setiap orang gitu kan, nggak sama setiap orang. Jadi kalau dia rumah yang masih dikontrakin, hasil kontrakannya harus dibagi sesuai hukum warisan gitu kan. Kalau dia dalam bentuk kebun yang berbuah, maka buahnya harus dibagi sesuai dengan hukum warisan, akan ribet seperti itu. Sehingga berpotensi ada yang makan yang bukan jatah dia. Ya. Ada yang menguasai sampai berpuluh-puluh tahun, dia ambil uang sewanya, dia ambil buahnya, ini dia sudah makan harta orang lain. Nah itu terkait dengan hukum waris. Jadi saya mendukung sekali kalau mempromosikan hukum waris ini terus dijalankan. Ya. Jadi dari sekarang mungkin terkait dengan training, silakan mau diadakan training saya siap ya, asalkan waktunya pas gitu kan ya. Insya Allah kalau waktu duha saya hampir selalu kosong gitu kan. Jadi saya siap gitu kan. Jadi dipromosikan lagi gitu kan. Mengadakan training ya, konsultasi waris gitu kan ya, dengan lebih gencar lagi supaya kita banyak punya klien gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan ini hasil inisiatif dari almarhum ya itu akan besar ya, dan bisa menjadi amal jariah dari almarhum. Jadi kita bukan hanya dapat ma'isyah tapi niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala supaya ayat-ayat warisan itu diterapkan ya, supaya orang melek ya, karena enggak boleh mengingkari ayat Quran, apalagi ayat warisan itu ada 5 ayat. Ada 5 ayat warisannya. 11, 12, 13, 14 dan ayat terakhir dari surah An-Nisa ya. Nah ini jadi saya mendukung sekali ya. Jadi tim marketing ya silakan dipromosikan ya. Silakan direncanakan training ya, dipromosikan terkait dengan konsultasi waris ya. Nanti siap insya Allah saya membantu ya, menggantikan almarhum. Adapun sistem manajerialnya teruskan dengan yang sudah disusun sama almarhum ya. Teruskan dengan sesuai yang disusun almarhum, yang bagian marketing jalankan marketingnya,
yang bagian keuangan, ya, yang bagian pokoknya penghimpunan data dan lain-lain, ya, maka jalankan sesuai dengan yang sudah diarahkan oleh almarhum, ya. Saya insya Allah siap gitu kan, ya. Kita bisa melakukan pertemuan berkala atau gimana gitu kan, nanti bisa diatur, ya. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Barakallah. itu yang bisa saya sampaikan, ya. Nanti kita bisa terus menerus lewat bisa lewat grup WhatsApp bisa, ya. Nanti bisa kita komunikasi lagi dan merencanakan ke depannya. Siap. Oke, terima kasih, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada guru kita Ustadz Dr. Muhammad Yusuf Siddiq. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan segala urusannya. Jazakumullah Ustadz Yusuf atas waktunya. Terus terang kami sangat bahagia sekali Ustadz. Sangat bahagia sekali, sangat senang sekali, ya, sambutan yang begitu hangat dari Ustadz, ya. Dan memang ini merupakan bagian daripada bakti kami kepada seorang guru, Ustaz. Jadi saya ini kalau melihat detik-detik almarhum itu selalu merasa bersalah gitu. Karena di akhir-akhir dengan saya itu saya merasa beliau itu emang sehat-sehat aja gitu. Jadi kalau ketemu di masjid itu ya nggak pernah nanya gimana kabar Ustaz. Karena yang saya tahu beliau emang kelihatannya sehat gitu ya. Iya, betul. Jadi dari situ saya merasa bersalah, ya Allah. Nah, ya mungkin ini yang bisa bentuk bakti yang bisa kami lakukan kepada seorang guru. Kita melanjutkan perjuangan beliau sehingga pahala-pahala amal jariah terus mengalir, karena memang yang dibutuhkan saat ini oleh almarhum ya kiriman pahala, Ustaz, ya. Betul. Dan mohon terakhir Ustaz, mohon doakan kami Ustaz. Oke, terima kasih. Supaya kita bisa istiqomah. Iya. Pertama kita baca Al-Fatihah lagi, ya, kepada almarhum Ustadz Ahmad Bishri. Mudah-mudahan amal jariah beliau, sedekah beliau, jerih payah beliau, ilmu beliau semuanya bermanfaat, ya, dan pahala buat beliau terus mengalir, ya, dan beliau dilapangkan kuburannya, diampuni dosanya, dirahmati, ya, dan ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa meneruskan, ya, amal beliau, kebaikan-kebaikan beliau, sehingga menjadi amal jariah yang terus mengalir untuk beliau. Ya, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.